Oke guys, kita lanjutkan materi struktur kita. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-5 ya. Dan di hari ke-5 ini nanti kita akan belajar mengenai bentuk kalimat yang unik lagi, tapi selain inversi. Ya. Nah, nama bentuk kalimat yang unik itu adalah double komparatif. Nah, double komparatif itu apa? Nah, sebelum kita ke double komparatif, kita bahas dulu yang sudah kita bahas sedikit kemarin ya, yaitu yang komparatifnya, teman-teman. Nah, komparatif itu adalah caranya kita bilang lebih dari dalam bahasa Inggris. Jadi kita bisa bilang more than atau other than. Nah, untuk komparatif ini kita singgung sedikit kemarin di inversi, yaitu inversi penanda keempat. Jadi contohnya kemarin adalah Jupiter is much bigger than our planet. Jadi Jupiter itu jauh lebih besar daripada planet kita. Nah, di situ ada bigger than. Gitu ya. Nah, itu nya itu adalah lebih, teman-teman. Dari kata big, besar, bigger itu lebih besar. Contoh lagi, Jupiter is much bigger than our planet is. Jadi setelahnya than itu diikuti subjek predikat tidak apa-apa. Ya. Atau setelahnya than diinversi juga nggak apa-apa subjek predikatnya jadi predikat subjek. Contohnya kemarin, Jupiter is much bigger than is our planet. Seperti itu. Nah, masalahnya caranya bilang lebih dari dalam bahasa Inggris itu ada dua ya. Bisa pakai more, bisa menambahkan ke katanya. Nah, kapan kita pakai more, kapan kita pakai jadi more itu biasanya kita mengartikannya sama dengan ya, kita mengartikannya lebih, itu ditambahkan ke kata sifat atau kadang juga kata keterangan gitu ya. Yang mana kata sifat atau kata keterangan tersebut memiliki suku kata yang lebih dari satu atau agak banyak suku katanya, agak panjang teman-teman. Contohnya adalah expensive. Expensive itu kalau dipecah suku katanya itu ada 3 suku kata, yaitu X, kemudian pen, kemudian save. Expensive. Nah, ada 3 suku kata. Karena dia lebih dari satu suku kata, maka untuk menambahkan arti lebih kita pakainya yang more. Jadi untuk bilang lebih mahal, kita bilangnya more expensive. Bukan expensiver ya. Nah, tapi kalau misalkan kata sifatnya itu hanya memiliki satu suku kata atau dua nggak apa-apa teman-teman, tapi ada syaratnya ya, yang dua suku kata itu harus berakhiran dengan huruf Y. Nah, itu nanti kita tambahkan aja di belakangnya. Jadi jangan pakai mod. Oke. Contohnya misalnya kita punya kata tipis misalnya teman-teman. Tipis itu bahasa Inggrisnya adalah em, thin ya. Jadi thin itu kalau mau bilang lebih tipis itu kita bilangnya thinner. Seperti itu. Kemudian misalnya, nah misalnya tadi sebelumnya saya yang Jupiter tadi teman-teman kita pakai kata big. Besar ya. Untuk bilang lebih besar kita bilangnya bigger, bukan more big ya. Nah, kemudian contoh yang dua kata berakhiran dengan huruf Y adalah misalnya mudah. Mudah itu easy. Nah, easy karena dia dua suku kata berakhiran dengan huruf Y tulisannya ya. Untuk bilang lebih mudah kita bilangnya easier. Seperti itu. Nah, tapi ada contohnya contohnya dulu ya. Contohnya misalnya teman-teman, sama-sama mau bilang besar. Nah, besar itu bisa pakai large, bisa pakai massive. Selain big tadi ya. Nah, untuk bilang lebih besar kalau pakai large, karena dia cuma punya satu suku kata, maka untuk bilang lebih besar cukup tambahkan R aja jadinya larger, lebih besar. Nah, tapi kalau kita mau bilang lebih besar, besarnya itu pakai massive, karena dia dua suku kata dan tidak berakhiran Y, maka kita pakainya more. Jadinya more massive, lebih besar. Gitu ya. Nah, yang kedua sama-sama artinya murah. Kalau kita mau bilang lebih murah pakainya cheap, jadinya cheaper. Kalau kita mau bilang lebih murah tapi murahnya pakai inexpensive, kita bilangnya more inexpensive. Karena dia lebih dari satu suku kata. In 1, X 2, pen 3, shift 4. Ada 4 suku kata, teman-teman. Gitu ya, makanya pakainya more. Dan yang terakhir contohnya sama-sama memiliki dua suku kata, yaitu crazy sama insane. Nah, bedanya yang crazy itu dia adalah berakhiran Y, kalau insane tidak berakhiran Y. Dan artinya sama-sama gila gitu ya. Dia kata sifat, teman-teman. Untuk bilang lebih gila pakai crazy, kita bilangnya crazier. Tapi kalau insane, kita bilangnya more insane. Seperti itu. Nah, tapi di dalam grammar atau aturan tata bahasa dalam bahasa Inggris itu selalu ada pengecualian, teman-teman. Oke, jadi ada selalu pengecualian dalam
aturan grammar. Nah, salah satunya di komparatif ini penggunaan more sama are ini juga ada pengecualian ya. Ada beberapa kata yang tidak bisa ditambahkan. Maksudnya ada beberapa kata sifat ya maksud saya yang tidak bisa ditambahkan more atau ketika kita mau tambahkan arti lebih. Yaitu yang ada di bawah. Ini contoh aja ya, teman-teman. Yang umum keluar itu yang ada di bawah kotak ini. Nah, yang pertama ada good. Good itu kalau mau bilang good kan artinya bagus ya atau baik, teman-teman. Untuk bilang lebih bagus atau lebih baik, kita bukan bilangnya gooder atau more good. Tapi memang ada kata lain yang artinya lebih baik yaitu better. Oke? Kemudian berikutnya ada bad. Bad itu buruk. Untuk bilang lebih buruk itu bukan better atau more bad ya, tapi worse. Pakai e, teman-teman. Kemudian little itu artinya sedikit. Untuk bilang lebih sedikit kita bilangnya less. Nah, ini teman-teman harus tambahkan ya. Little itu ada penggunaan khususnya, teman-teman. Jadi little itu adalah kata sifat ketika dia menjelaskan kata benda yang tidak bisa dihitung. Gitu ya. Atau kalau dia menjelaskan kata kerja itu artinya sedikit atau bisa diartikan jarang gitu ya, teman-teman. Dia menjelaskan kata kerja dan kata kerja memang tidak bisa dihitung seperti itu. Gitu ya. Nah, untuk bilang lebihnya, lebih sedikit itu kita bilangnya less. Jadi jangan bilang more less ya, teman-teman. Dan kalau teman-teman menemukan ada kata lesser, nah lesser itu dia kalau saya nggak salah dia adalah kata kerja ya, teman-teman. Artinya mengurangi seperti itu. Dia bukan kata sifat. Jadi memang lesser itu satu kata. Jadi bukan less ditambahkan bukan, tapi lesser itu memang satu kata seperti itu. Kemudian berikutnya ada far, artinya jauh. Nah, untuk bilang lebih jauh itu ada dua, teman-teman. Kita bisa pakai further atau farther. Nah, ini ada beda penggunaannya. Further yang pakai U, itu untuk bilang lebih jauh ketika jaraknya itu tidak bisa kita hitung pakai satuan jarak. Jadi nggak bisa kita hitung pakai meter, kilometer, mile, dan seterusnya itu ya. Itu pakainya further. Contoh, saya ingin belajar bahasa Inggris lebih jauh. I want to learn English. I want to learn about English further. Jadi pakainya yang U. Seperti itu. Nah, untuk yang further yang pakai A, itu untuk jarak yang bisa dihitung atau kelihatan. Jadi bisa dikasih kilometer, meter gitu ya. Contohnya jarak rumah, teman-teman. Misalnya, rumah saya lebih jauh daripada rumah kamu. My house is farther than your house. Misalnya seperti itu. Jadi pakainya yang A. Kalau misalkan jaraknya itu bisa dilihat atau bisa ditambahkan berapa kilometernya gitu ya. Nah, yang terakhir adalah many atau much. Nah, many sama much itu artinya sama-sama banyak, teman-teman. Cuman beda penggunaan ya. Kalau many itu untuk banyak ketika bendanya bisa dihitung. Contohnya, banyak murid, many students, banyak teman, many friends, banyak kelas, many classes. Nah, sedangkan yang much itu untuk bilang banyak ketika benda setelahnya itu tidak bisa dihitung. Contohnya, much information, much trouble, much money, much time. Seperti itu ya. Nah, tapi untuk bilang lebih banyak, entah itu untuk benda yang bisa dihitung ataupun yang tidak bisa dihitung, kita cukup bilang more aja. Jadi contohnya, saya perlu lebih banyak uang misalnya, teman-teman. Kita bilangnya, I need more money. Saya perlu lebih banyak waktu. I need more time. Jadi more itu kalau diikuti kata benda, dia artinya lebih banyak. More money, lebih banyak uang. More friends, lebih banyak teman, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, itu adalah perbedaan penggunaan more dan teman-teman. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke double komparatifnya. Kalau komparatif tadi itu adalah more, sebenarnya ada yang bertanya. Tadi dibilang money pakai much, Kak. Jadinya more atau much ya? Tergantung. Kalau much money itu artinya banyak uang. Kalau more money, lebih banyak uang. Seperti itu. Kita nggak bisa bilang more much money, nggak bisa teman-teman. Atau macer money nggak ada ya. Jadi untuk bilang banyak uang itu much money, untuk bilang lebih banyak uang, jadi lebih banyak itu bukan macer atau more much ya, tapi kita cukup bilang more saja. Jadi more itu juga bisa jadi kata sifat penanda jumlah sama kayak much. Gitu ya. Sama kayak kita misalnya bilang tadi, misalnya sedikit, misalkan sedikit waktu itu kan little time.
Itu sedikit waktu. Nah, kalau mau bilang lebih sedikit waktu, itu less time. Nah, jadi kalau pertanyaannya, jadi yang benar little time atau less time, tergantung kita mau ngomong apa. Kalau kita mau bilang sedikit waktu, ya little time. Kalau mau bilang lebih sedikit waktu, less time. Gitu ya. Jadi kalau misalkan banyak uang, itu much money. Tapi kalau lebih banyak uang, itu kita bilangnya more money. Jadi dua-duanya benar, hanya beda arti saja. Seperti itu. Berarti more itu bisa untuk benda yang dihitung dan juga benda yang tidak bisa dihitung ya. Betul. More itu lebih general, teman-teman. Lebih bebas. Seperti itu. Gitu ya. Lanjut lagi, teman-teman. Jadi tidak ada yang salah. Maksudnya jadinya yang more atau much, dua-duanya bisa tergantung mau ngomong apa. Ada lebihnya atau tidak. Kalau lebih ya pakainya more. Kalau tidak ya pakainya much. Seperti itu. Nah, kalau komparatif tadi more, caranya kita bilang lebih. Kalau double komparatif, more-nya itu sebelumnya harus ditambah kata the, supaya artinya berubah menjadi semakin, teman-teman. Jadi nanti the more, itu nanti artinya akan berubah menjadi semakin. Dan di namanya itu ada kata double. Yang mana bentuk kalimat double komparatif ini nanti memiliki dua the more. Jadi the more apa? The more apa. Gitu ya, teman-teman. Jadi caranya kita bilang semakin apa, semakin apa. Contoh di kalimat, misalnya dalam bahasa Indonesia kita mau bilang semakin cepat, semakin baik. Nah ini kalau ditranslate, the sooner, the better. Nah kalau teman-teman lihat, di kalimat ini berakhiran dengan titik. Artinya informasinya sudah ditutup, sudah selesai. Nah tapi di kalimat ini tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat, juga tidak ada kata benda yang bisa jadi subjek. Nah, teman-teman ya, di dalam kalimat double komparatif, subjek predikat itu tidak terlalu penting. Ya, tapi hanya di dalam bentuk kalimat ini saja. Di selain kalimat ini, subjek predikat wajib ada. Kalau di kalimat ini, subjek predikat tidak lagi wajib ada. Seperti itu. Ya, jadi tidak ada nggak apa-apa. Nah, contoh kedua, tirulah padi, semakin berisi, semakin merunduk. Nah, ini kalau ditranslate, learn from rice, the more grains it contains, the lower it bows. Nah, biasanya yang dihilangkan nanti salah satunya ya, teman-teman. Misalnya the more-nya yang di depan. Nanti yang the lower yang di belakang ini nanti jadi penandanya teman-teman. Oke? Kalau nggak gitu, biasanya the more yang di depan itu ada, nanti yang hilang itu di setelah koma. Biasanya seperti itu untuk jenis soal ini. Nah, contoh berikutnya, semakin senyap suatu area, semakin nyaman untuk dihuni atau ditempati. Nah, itu kalau ditranslate, the quieter a place is, the more comfortable it is to be inhabited. Gitu ya. Dan contoh yang terakhir, semakin sedikit pohon di suatu tempat, semakin panas. Nah, ini kalau ditranslate, the fewer the trees in an area, the hotter it is there. Gitu ya, teman-teman. Dan biasanya kalau setelahnya the more, itu ditambahkan the lagi untuk memisahkan dengan kata bendanya. Jadi the more the. Atau teman-temannya the ya, teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan kata ganti, kan kalau trees itu kan artinya pohon, dia kata benda. Sedangkan it itu dia adalah kata ganti. Kalau kata ganti bedanya dengan kata benda, kata ganti itu tidak bisa ditambahkan the, teman-teman. Atau kata sifat gitu ya. Jadi kita nggak bisa menambahkan kata sifat ke kata ganti. The it itu nggak bisa. The she itu secara grammar itu nggak bisa. The he nggak bisa. Gitu ya teman-teman. Makanya yang kedua ini nggak pakai the. Karena dia pakainya kata ganti atau pronoun. Bukan noun. Seperti itu. Nah kita dengarkan contoh penggunaannya di speaking. Ya. Nah ini ada Bapak Barack Obama. Kita dengarkan yang beliau ucapkan teman-teman. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Nah, Bapak Barack Obama bilang, the quicker you get your degree, the cheaper it's gonna be. Jadi kalau diartikan, semakin cepat kamu mendapatkan gelarmu, akan semakin murah jadinya. Maksudnya akan semakin sedikit biaya yang dikeluarkan. Seperti itu. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Itu tadi ya, jadi the quicker you get your degree, the cheaper it's gonna be. Lanjut teman-teman, contoh kedua dalam penggunaannya speaking, ini ada di film Kung Fu Panda yang ketiga. Kita dengarkan yang Master Oogway katakan ya.
When will you realize the more you take, the less you have? Nah, jadi dikatakan, when will you realize the more you take, the less you have. Jadi, kapan kamu akan menyadari semakin sedikit yang kamu rebut atau ambil gitu ya, semakin sedikit yang kamu miliki. Jadi, semakin banyak yang kamu ambil, semakin sedikit yang kamu miliki. Gitu ya, kita dengarkan satu lagi. When will you realize the more you take, the less you have? Gitu ya, jadi when will you realize the more you take, the less you have. Kapan kamu akan menyadari semakin banyak yang kamu rebut, semakin sedikit yang kamu miliki. Nah, untuk contoh penggunaannya di soal structure TOEFL tentang materi yang kita hari ini pelajari adalah seperti ini, teman-teman. Caranya sama, seperti biasa, pokoknya kalau teman-teman menemukan jenis soal seperti ini, kita disuruh melengkapi bagian yang hilang, teman-teman harus pastikan bagian kalimat yang paling penting itu harus ada. Gitu ya, jadi cari predikat subjeknya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah, ketika teman-teman mencari subjek predikat, teman-teman menabrak ungkapan di setelah koma misalnya gitu ya. Ada the more bla bla bla, nabrak the lagi, lupakan dulu subjek predikat. Karena di dalam kalimat double komparatif, subjek predikat itu tidak lagi penting, teman-teman. Ya. Jadi yang lebih penting adalah penanda double komparatif satu lagi, yaitu the more satu lagi di depan, teman-teman. Jadi kita carikan A, B, C, D yang ada the more-nya. Ya. Yang alpha di situ the brushwork, cuma the kata benda. Nggak ada more, nggak ada kata sifat. Alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau yang bravo, hati-hati. Bravo ini jebakan, teman-teman. Kenapa saya bilang jebakan? Memang di situ ada the dan juga more. Yaitu pakainya er, karena lulus itu artinya renggang ya. Dia cuma satu suku kata, maka tambahkan er aja, nggak, jangan pakai more. Gitu ya. Nah, cuman yang bravo ini kenapa salah? Karena the-nya ini tidak jadi satu sama more, teman-teman. Tapi the-nya ini menjelaskan kata benda brushwork, sama halnya dengan loser-nya di sini. Ini kata sifatnya menjelaskan kata benda brushwork. Nah, supaya tidak menjelaskan kata bendanya, maka di sebelumnya kata benda brushwork ini ditambahkan the atau teman-temannya the satu lagi. Gitu ya, teman-teman. Nah, di situ tapi nggak ada. Jadi yang bravo tidak bisa. Karena memang kata sifat itu bisa langsung diikuti kata benda. Contohnya kalau kita mau bilang gadis itu, kita bilangnya the girl. Nah, kalau kita mau bilang gadis yang cantik itu bilangnya the pretty girl. Nah, jadi the ini menjelaskan kata benda girl, teman-teman. Bukan menjelaskan kata sifat, karena kata sifat itu tidak bisa menjelaskan kata sifat. Ya, fungsinya kata sifat itu menjelaskan benda, mensifati benda, seperti itu. Nah, pretty-nya di sini juga menjelaskan kata benda girl. Nah, pretty ini pun kalau dirubah menjadi more, itu nanti tetap jadi kata sifat, jadinya prettier. The prettier girl, the prettier girl gitu ya, ini the-nya di sini. The prettier girl, itu sama susunannya, teman-teman. Jadi the-nya menjelaskan kata girl, prettier yang menjelaskan kata girl. Sama harinya dengan the loser brushwork ini. The-nya menjelaskan brushwork, loser-nya menjelaskan brushwork. Artinya the more ini tidak jadi satu. Jadi nggak bisa yang bravo. Itu jebakan, teman-teman. Kalau yang Charlie tidak ada more the-nya, Charlie nggak bisa. Jawabannya adalah yang delta. Di situ ada the more ketabrak sama the, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca kalimatnya jadinya the looser the brushwork is in Stevenson's landscapes, the more vitality and character the paintings seem to possess. Kalau diartikan, semakin renggang teknik pengecatan menggunakan kuas dalam pemandangan lukisan pemandangan karyanya Stevenson, maksudnya gitu ya. Semakin banyak vitalitas dan karakter. Mohon maaf ya teman-teman, suara saya nggak barusan hilang karena koneksi. Tadi ada ini teman-teman. Nah, saya ulangi lagi. Jadi kalau dibaca nanti artinya semakin renggang teknik pengecatan menggunakan kuas dalam lukisan pemandangannya Stevenson gitu ya. Semakin banyak vitalitas dan karakter yang lukisan-lukisan itu nampak miliki. Seperti itu teman-teman. Banyak banget the-nya, Kak. Nggak apa-apa, teman-teman. Memang untuk susunan double komparatif itu menggunakan the, ya. Karena pakainya noun, bukan kata ganti. Seperti itu. Nah, ini saya ambil dari buku Longman yang dari lembaga, dan dia punya kunci jawaban. Dan Longman itu yang bikin bukan saya ya, teman-teman. Yang bikin asli orang New Jersey.
Bukan, kalau Longman bukan New Jersey teman-teman, mohon maaf. Tapi dia asli Amerika, tapi saya nggak tahu tempatnya di mana. Apa bisa the bertemu the, Kak? Kalau the nggak bisa, teman-teman. Kalau the langsung the nggak bisa. Karena the itu pasti butuh kata benda dulu, baru menemukan bagian kalimat yang baru. Jadi kalau misalkan the nggak ada. Tapi kalau the more vitality karakter, the itu bisa. Contohnya di dalam soal itu ada. Nah, masa kita nyalahin soal? Dan ini bukan saya, ini saya screenshot dari PDF. Teman-teman mungkin ada yang bisa lihat di sini contohnya I-nya itu ada keroak-keroaknya itu, teman. Ada bolong-bolongnya. Jadi ini bukan tulisan komputer, tapi ini screenshotan dari PDF, buku lama seperti itu. The-nya mensifati kata bendanya, betul the yang ini ya, teman-teman. The paintings itu the-nya mensifati kata bendanya. Untuk the yang pertama itu untuk merubah more-nya menjadi artinya semakin. Karena kalau more aja artinya lebih, tapi kalau ada the-nya, the more the, itu nanti artinya jadi semakin. Seperti itu. Gitu ya. Mungkin ada pertanyaan lain? Silakan teman-teman. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, sekarang kita coba ke latihan soal buat teman-teman. Jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban Bravo dan juga jawaban Delta. Kita cek bareng ya, teman-teman. Seperti biasa, cari predikat dulu. Nah, ketika mencari predikat, teman-teman menemukan ada the more the seperti ini. Lupakan dulu subjek predikat. Karena subjek predikat di dalam kalimat double komparatif tidak terlalu penting ya. Nah, intinya di situ ada penanda double komparatif. Maka teman-teman wajib carikan satu lagi. Di setelah koma di situ harusnya ada the more satu lagi. Tapi tidak ada the more-nya. Jadi tugas kita adalah mencarikan the more satu lagi. Supaya kalimatnya jadi double komparatif, yaitu the more bla 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 jadi the more bla bla bla. Gitu ya teman-teman. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang Bravo. Oke, yang alfa kenapa salah? Karena dia superlatif atau caranya kita bilang yang paling. Itu kita bisa pakai most, bisa pakai as. Nah, itu beda bentuk. Karena sebelumnya komparatif, setelahnya jangan pakai superlatif, tapi harusnya pakai komparatif juga. Namanya aja double komparatif ya, teman-teman, bukan superlatif komparatif, seperti itu. Nah, jadi yang alfa nggak bisa. Kalau yang Charlie tidak ada the-nya, kemudian pembentukannya ini juga keliru. High itu, kalau mau ditambahkan lebih, itu bukan more high, tapi higher. Karena high hanya memiliki satu suku kata. Oke, jadi Charlie nggak bisa. Kalau yang delta ini sudah penanda komparatifnya ada dua, yaitu more sama er. Sebelumnya juga nggak ada the-nya, jadi tidak bisa. Gitu ya, jadi jawabannya adalah yang Bravo. Seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca, the lower the stock market falls, the higher the price of gold rises. Jadi semakin rendah pasar saham jatuh, semakin tinggi harga emas naik. Seperti itu. Berarti the-nya minimal harus ada 4 ya, Sir? Jawabannya tidak, teman-teman. Minimal the-nya cuma ada 2. Ya. Contohnya tadi semakin cepat semakin baik, itu bahasa Inggrisnya the sooner the better. Ini the-nya cuma 2, teman-teman. The sooner the better. Titik. Itu the-nya cuma 2. Sorry. Bukan 4 ya. Jadi kalau ditanya apakah the-nya harus 4, jawabannya tidak. The-nya cukup minimal 2 ya. Jadi the more, seperti itu. Nah, cuman kalau setelahnya itu diikuti benda yang dibandingkan, kita mau kasih, kita kasih the dulu atau teman-temannya the. Boleh misalnya, atau kepemilikan misalnya. Jadi yang termasuk ke dalam kata sifat yang determinate. Jadi the atau keluarganya the untuk yang kedua ya, teman-teman. Jadi tidak harus pakai the. Sir, apakah dia harus mengikuti jumlah the yang sebelumnya? Jawabannya tidak, teman-teman. Misalnya sebelumnya the-nya 2, setelahnya apakah harus 2? Jawabannya tidak. Ya, yang harus ada cuman yang the yang pertama aja, the more,
sama the more lagi. Setelahnya ini diganti tidak apa-apa teman. Tapi kalau ini nggak bisa ya karena pakai of. Jadi the kata benda, of kata benda. Itu memang sudah rumus dari dalam bahasa. Kalau kita mau bilang sesuatunya sesuatu, itu the kata benda, of kata benda. Misalnya rumah dari para maaf, maksud saya misalnya kelas dari para siswa itu misalnya ya, kita bilangnya the class of those students. Itu memang sudah jadi pola kalau kita mau mengucapkan sesuatunya sesuatu dalam bahasa Inggris. Jadi memang harus pakai the. Nah, kalau yang pertama itu mau dipakai nggak apa-apa. Jadi the lower a stock market falls itu boleh. Ya, seperti itu. Kalau untuk penggunaan the, an, atau nama lainnya artikel gimana, itu kita bahas besok tentang kata sifat. Karena hari ini kita fokus dulu dengan double komparatif. Minimal 2, selebihnya menit. Ya, betul. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Jangan takut salah, teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Dan saya lihat semuanya menjawab delta. Mari kita cek bareng. Di situ ada predikat. Nah, ketika mencari predikat, teman-teman menemukan ada the more, the, atau teman-temannya the gini ya. Misalnya a. Nah, fix ini adalah penanda double komparatif yang mana teman-teman harus cek di kalimat itu penanda double komparatif satu lagi, tapi di situ nggak ada. Nah, maka teman-teman tugasnya di sini adalah mencarikan komparatif yang belakang yaitu the more satu lagi. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang delta. Nanti kalimatnya berbunyi, the flatter a hair appears under a microscope, the wavier it is. Kalau diartikan, semakin datar, dari kata flat ya, flat itu datar teman-teman. Jadi semakin datar sehelai rambut, nampak di bawah mikroskop, semakin bergelombang rambut itu. Maksudnya kalau nggak di bawah mikroskop, rambut itu berarti bergelombang. Kalau semakin datar rambutnya, semakin pipih gitu ya. Oke, jadi jawabannya yang delta teman-teman. Karena bentuknya the more gitu ya. Nuster yang kedua kok nggak pakai it? Saya ulangi lagi, kalau kata ganti atau pronoun itu berbeda dari kata benda. Jangan dikasih determiner. Oke, determiner ada banyak ya. Salah satunya artikel teman-teman. Besok kita pelajari itu. Itu di depan kok nggak ada the lagi ya, Sir? Malah ada e. E itu satu keluarga dengan the. Namanya determiner artikel. Sebenarnya determiner aja, nggak perlu artikel ya. Jadi determiner itu ada beberapa contohnya kepemilikan. Misalnya itu diganti my itu juga nggak apa-apa. Kepemilikan ya. Jadi semakin datar rambut saya nampak di bawah mikroskop itu nggak apa-apa. Intinya keluarganya determiner. Bisa the, bisa a. Makanya tadi kan saya bilang the atau teman-temannya the. Artinya tidak harus the, yang pasti satu kategori dengan the ya. Dan ini adalah satu kategori dengan the, teman-teman. Maksudnya kelas katanya ya, yaitu kata sifat dari keluarga determiner. Nah, kita pelajari besok untuk kata sifat. Kita hari ini fokus dengan bentuk kalimat yang agak nyeleneh ini dulu ya. Oke, jadi lanjut lagi ke nomor 3. Silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, ada jawaban alfa, ada juga bravo. Oke, antara alfa atau bravo. Nah, jawaban yang paling tepat adalah alfa, teman-teman. Ya, jadi sebentar. Di sini kan sudah lengkap ya, the more-nya sudah lengkap. Di depan ada the lower, di belakang setelah koma ada the more slowly the. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang alfa. Cuman saya pengen sebelum saya menjelaskan, saya pengen coba tanya ke teman-teman yang menjawab alfa. Kenapa teman-teman menjawab yang alfa bukan yang bravo, Charlie atau delta? Kira-kira kata kunci teman-teman di pilihan alfa itu apa? Yang menjadikan teman-teman yakin itu adalah jawabannya.
Bukan paralel ya, teman-teman. Ciri-ciri paralel itu ada conjunction fanboys-nya. Di sini tidak ada conjunction fanboys. The-nya Kak, ya betul, karena ada the teman-teman. Jadi petunjuknya adalah yang saya sampaikan tadi ya, kalau the more itu umumnya, istilahnya kalau diikuti kata benda itu harus jelas. Nah, gimana supaya kata benda itu jelas? Ditambahkan determiner. Nah, salah satu determiner itu keluarganya artikel teman-teman, yaitu a, an, atau the. Nah, di situ kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, yang ada the-nya atau teman-temannya the, itu cuma satu, yaitu yang alpha. Jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Gitu ya. Jadi nanti kalau dibaca, the lower the level of lighting in a room, the more slowly the eyes focus. Semakin rendah tingkat pencahayaan di suatu ruangan, semakin pelan mata kita itu fokus. Kalau diartikan seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Seperti biasa, jangan takut salah. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang silahkan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Dan saya lihat semuanya menjawab Charlie. Ya, betul. Jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Nah, kita cek bareng. Di situ di depan ada the more the ya. Jelas, ketika mencari subjek predikat, kok teman-teman menemukan ada the more the, lupakan subjek predikat. Kenapa? Karena subjek predikat di dalam kalimat itu tidak terlalu, maksudnya di dalam kalimat double komparatif maksud saya, itu tidak terlalu penting. Nah, berarti yang lebih penting adalah double komparatifnya itu harus dua, harus double ya, atau sebenarnya lebih nggak apa-apa kalau ada struktur paralel. Jadi the more, ada and, the more itu bisa, gitu ya teman-teman. Tapi umumnya minimal ada dua seperti itu. Nah, berarti di sini intinya adalah kita butuh the more satu lagi. Nah, di pilihan A, B, C, D yang the more itu cuma satu, yaitu yang Charlie. Ya udah berarti jawabannya yang Charlie, seperti itu. Nanti kalau dibaca, the greater the population in a locality, the greater the need for water, transportation, and disposal of refuse. Ini kalau diartikan, semakin besar populasi di suatu wilayah, atau perkumpulan gitu ya, penduduk gitu, semakin besar juga kebutuhan untuk air, transportasi, dan pengolahan limbah atau pemrosesan limbah seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 5. Silahkan dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban Bravo, Bravo, dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab Bravo ya. Mari kita cek bareng. Di situ cari predikatnya, di situ ada stage, itu predikat teman-teman. Subjeknya adalah Hubble's Law. Kemudian ada conjunction that. Nah, setelahnya conjunction itu kan harusnya kalimat lagi ya, atau subjek predikat lagi gitu ya. Nah, tapi kalimat setelahnya conjunction that ini, itu ternyata bentuknya double komparatif. Dari mana kita bisa tahu? Karena setelahnya that itu ada the more the, teman-teman. Nah, berarti lupakan subjek predikat, karena kebetulan setelahnya conjunction, bentuk kalimatnya adalah kalimat double komparatif. Maka setelah koma ini harusnya ada double komparatif satu lagi, atau penanda satu lagi. Gitu ya. Jadi carikan A, B, C, D yang the more. Nah, jawabannya adalah yang Bravo, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di setelah titik-titik, itu menggunakan kata there. There itu juga determiner, namanya possessive adjective. Ya, dia keluarganya artikel juga, yaitu the, an juga. Dia keluarganya demonstrative adjective juga, yaitu that, those, this, sama this. Itu kita bahas besok, teman-teman. Ya, ini kalau teman-teman cek di kamus itu determiner, itu keluarganya the, seperti itu. Nah, berarti di sini jawabannya yang Bravo. Nanti kalau diartikan, hukum Hubble menyatakan bahwa semakin besar jarak di antara dua galaksi apapun,
semakin besar juga kecepatan perpisahan relatif mereka. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, ke nomor 6, teman-teman. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng. Baik, ada jawaban Alfa, 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 dan saya lihat ada juga Charlie. Baik, antara Alfa dan Charlie, mari kita cek bareng. Seperti biasa cari predikat dulu kalau ditarik dari depan ke belakang. Dan di situ ada predikat has ya, subjeknya an object. Nah, di setelah koma itu ternyata ada penanda double komparatif, teman-teman, yaitu the more gravitational force it exerts. Jadi the more-nya itu adalah penanda double komparatif. Artinya sebelumnya tadi itu harusnya juga ada penanda double komparatif satu lagi, ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha. Oke, teman-teman. Jadi the more mass. Ini kalau diartikan nanti berdasarkan hukum gravitasi universal, semakin banyak massa atau semakin besar gitu ya, massa yang sebuah objek atau sebuah benda miliki, semakin banyak juga gaya gravitasi yang dia keluarkan. Seperti itu. Maksudnya kalau massanya semakin banyak, gravitasinya itu semakin besar gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut ke nomor 7 terakhir ya. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat ada jawaban Alpha dan juga Charlie dari teman-teman. Mari kita cek bareng ya, teman-teman. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Di situ ada, nah ketika mencari predikat teman-teman menemukan ada penanda double komparatif. The more seperti ini, maka lupakan subjek predikat. Karena ada yang lebih penting yaitu penanda double komparatif satu lagi. Nah itu di belakang memang belum ada ya teman-teman. Setelah koma maka kita carikan the more satu lagi. Oke, hati-hati dengan yang alfa itu jebakan. Ya, long itu kan cuma satu suku kata. Kalau satu suku kata itu tidak bisa pakainya more. Ini teman-teman hanya ada satu suku kata sifat yang kalau mau ditambahkan more itu bisa pakai more. Tapi hanya cuma satu ini ya, dan teman-teman tidak akan pernah menemukan ini di soal struktur TOEFL, yaitu kata fun, teman-teman. Fun itu artinya mengasihkan. Nah, untuk bilang lebih mengasihkan atau lebih asik, itu kita bilangnya bukan funner ya, walaupun fun itu cuma satu suku kata. Oke, tapi bilangnya adalah more fun. Seperti itu. Dan ini memang aturan dari sana. Memang dalam bahasa Inggris itu banyak sekali pengecualian. Tapi selain fun, kalau teman-teman menemukan ada kata sifat yang jumlahnya cuma satu, jangan pakai more, tapi pakainya yang er, teman-teman. Oke, jadi pakainya harusnya the longer. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Oke, nah nanti kalau dibaca, according to Kepler's third law, the more distant a planet is from the sun, the longer its orbital period. Jadi berdasarkan hukum ketiganya Kepler, semakin banyak, semakin besar gitu ya jarak suatu planet dari matahari, semakin jauh atau semakin lama gitu ya masa orbitalnya, masa orbitnya. Jadi maksudnya masa orbit itu masa mengitari mataharinya, karena kan dia makin besar gitu ya, jadi jarak yang harus ditempuh makin panjang seperti itu. Oke, jadi jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Berarti harus dihafalin ya, Sir. Nah, ini jadi gini, teman-teman, ini saya ulang ya. Saya ingat di entah di sesi sore atau sesi malam, kalau nggak salah di hari pertama atau hari kedua, teman-teman kalau belajar saran saya jangan pernah hafalan. Karena menurut saya hafalan itu bukan belajar. Ada cara yang menurut saya lebih
efektif, jadi kita bisa menghafal tanpa harus hafalan, yaitu dengan cara menulis sesuatu yang teman-teman pahami dan itu menurut teman-teman baru, itu teman-teman tulis. Gitu ya. Itu nanti teman-teman akan sering baca, misalkan sambil latihan, pasti teman-teman nanti akan sering-sering buka catatan dan nggak sengaja kebaca gitu ya, atau entah sengaja dibaca, itu nanti akan terbentuk, pemahaman sendiri atau terbentuk ingatan sendiri tanpa harus hafalan. Sedangkan ketika teman-teman membebani kinerja kognisi teman-teman dengan menghafal, percaya deh itu nanti akan jadi sulit banget teman-teman hafalan. Nah, daripada misalkan teman-teman dari yang muslim ya, mohon maaf buat yang non muslim, daripada teman-teman hafalan vocab dalam bahasa Inggris, mending teman-teman hafalan surat-surat. Itu lebih enak gitu, teman-teman. Jadi saran saya kalau belajar bahasa Inggris terutama di TOEFL, jangan pernah ada hafalan di antara kita ya, teman-teman. Saran saya tetap ditulis aja kalau teman-teman menemukan entah itu pemahaman baru atau vocab baru itu ditulis saja. Seperti itu. Dan saya masih ingat kalau nggak salah di hari keberapa, entah sesi sore, entah sesi malam itu ada yang bertanya tentang buku grammar ya. Nah, untuk buku grammar itu saya sangat nggak sarankan teman-teman. Karena grammar itu cara memahaminya per orang itu nanti akan beda. Gitu ya. Ketika teman-teman membaca buku si A tentang grammar dan buku si B tentang grammar, padahal tentang babnya sama gitu ya. Belum tentu teman-teman akan paham dengan si A dan si B. Kenapa? Karena cara pahamnya teman-teman berbeda. Jadi saran saya untuk grammar teman-teman bikin buku sendiri dengan cara mencatat pemahaman teman-teman mengenai grammar sendiri. Seperti itu. Gitu ya. Tapi kalau yang misalnya latihan TOEFL, nah itu kan banyak tuh sumber-sumber, nggak apa-apa teman-teman hajar aja. Semakin banyak latihan semakin bagus. Saya ulangi, jangan dihafal teman-teman. Nah untuk double komparatif ini memang sedikit ya soalnya karena gini teman-teman, saya hampir lupa ya, untungnya ingat ini. Jadi double komparatif ini tidak pernah keluar di soal TOEFL yang asli dari ITS. Yang dibuat LPDP itu tidak akan pernah keluar. Atau saya yang sejauh ini belum pernah nemu gitu teman-teman. Cuman kalau di TOEFL yang prediksi atau TOEFL buatan kayak Longman, kayak buatan kayak orang-orang Indonesia itu biasanya soal ini keluar. Makanya untuk jaga-jaga siapa tahu teman-teman nanti ngambilnya yang prediksi, ini saya berikan teman-teman. Seperti itu. Nah teman-teman jangan meninggalkan lapangan upacara dulu sambil saya absen. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis atau boleh disampaikan. Silakan teman-teman. Oke, sudah selesai saya absen. Superlatif nggak pernah masuk, Sir. Superlatif keluar, teman-teman nanti kita bahas di hari ke-8 tentang paired words atau gandengan kata, ya. Nah, untuk jadi materinya itu kita berapa ya, teman-teman? Nggak bisa langsung blek sekalian nggak bisa. Jadi tetap nanti step by step gitu. Sir, untuk TOEFL LPDP apa yang banyak keluar ya? Jadi tadi itu ada yang bertanya juga di WhatsApp teman-teman. Untuk yang teman-teman wajib kuasai itu adalah chapter 1, chapter 2, chapter 3. Chapter 4 ini sebenarnya boleh deh teman-teman saya tambahkan chapter 4 ya. Karena soalnya sedikit teman-teman. Chapter 4 itu kemungkinan keluarnya di satu paket soal memang eh, kemungkinan keluarnya besar. Pasti keluar maksudnya gitu ya. Atau hampir selalu pasti keluar. Kadang tidak keluar pun itu nanti cuman sekian persen itu akan tidak keluar. Jadi sering keluarnya maksudnya gitu. Nah tapi sekalinya keluar itu soalnya sedikit banget. Kadang cuma satu soal. Contohnya hari ini tadi pagi itu saya ikut tes teman-teman di ILP Cikini ya. Nanti di hari terakhir akan saya jelaskan kenapa saya bisa tes kemarin tes sekarang tes gitu ya kan. Kalau nggak salah kemarin saya cerita juga hari Sabtu kemarin itu saya juga tes teman-teman. Yang harusnya di aturannya ITS itu tesnya itu harus ada jaraknya 2 minggu. Jadi kalau teman-teman belum dapat sertifikat yang sebelumnya tidak boleh ambil tes lagi. Nah, kenapa kok saya bisa nanti di hari terakhir saya cerita sedikit teman-teman. Dan nanti akan saya buka juga tryout kalau teman-teman tertarik gitu ya. Tryout untuk mengecek skor teman-teman berdasarkan cloningan soal dari ITS asli. Dan itu nanti ada pembahasannya juga seperti itu. Ya intinya teman-teman semangat dulu, ikutin aja dulu kelasnya. Pasti di akhir nanti kita akan spill the beans teman-teman. Kita akan membocorkan secret gitu. Saya akan membocorkan satu rahasia. Nah intinya chapter 1, 2, 3 itu penting. Kalau chapter 5 ini, kalau teman-teman fokus LPDP tidak perlu. Tapi kalau teman-teman fokusnya adalah untuk syarat kelulusan
kampus itu kan biasanya contohnya kayak ILPT UNER, kemudian IPT misalnya. Nah, itu nomor chapter 5 ini biasanya keluar. Tapi kalau di soal yang asli dari ITS, saya belum pernah menemukan materi kita hari ini, teman-teman. Nah, kalau chapter 6 itu pasti keluar, tapi jumlahnya kalau di bagian pertama itu sedikit, teman-teman. Tapi kalau di bagian kedua, materi adjektif ini sering banget keluar. Gitu ya. Kemudian chapter 7 itu sama kayak chapter 6, tapi malah lebih sedikit lagi. Tapi kalau di di bagian kedua, kan structure itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Bagian pertama itu yang kita disuruh mencari bagian kalimat yang hilang. Bagian kedua itu kita disuruh mencari yang mana yang salah. Nah, kalau chapter 6 itu di bagian pertama jarang, di bagian kedua itu sering, chapter 7 juga sama. Di bagian pertama jarang, di bagian kedua sering. Gitu ya. Kemudian chapter 8 itu di bagian pertama bukan sering sih, sedikit, di bagian kedua itu bisa dibilang pasti keluar tapi sedikit, seperti itu. Nah, kalau chapter 9 itu nanti kita akan belajar tentang error analisis atau struktur bagian kedua secara garis besar atau dasarnya gitu ya, teman-teman. Karena sebenarnya yang perlu teman-teman ketahui di error analisis cuma nanti yang kita bahas di hari ke-9 aja. Sisanya hanya seberapa sering teman-teman berlatih dan memperkuat vocabnya teman-teman. Nah, kemudian di hari ke-10 ini adalah lanjutan materi hari kedua, teman-teman. Yang mana itu paling sering keluar. Nah, masalahnya adalah materi hari ke-10 itu paling sulit. Gitu, tapi nggak apa-apa ya. Jadi ada alasan kenapa saya taruh materi conjunction kok di hari ke-10, karena anak kalimat atau dependent clause itu nanti materi yang sedikit rumit, teman-teman. Karena ada 3 pokok pembahasan yang dibahas dalam satu waktu, seperti itu. Intinya teman-teman nikmati prosesnya dulu. Kalau kita masih di chapter 5, teman-teman fokus dulu di sini. Gitu ya. Nanti chapter 6, teman-teman fokus di sini. Seperti itu. Karena yang saya berikan ini basicnya, nanti kalau teman-teman latihan, ketika sudah ada basicnya, tinggal buka catatan seperti itu. Seperti itu ya, teman-teman. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, sepertinya nggak ada pertanyaan di chat, atau nanti ketika teman-teman latihan atau tiba-tiba ada pertanyaan di luar kelas, boleh silahkan japri saya. Nanti saya bantu lewat japri gitu ya. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini dan ilmunya. Saya juga dapat banyak ilmu dari teman-teman. Thank you so much for today and I'll see you next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good night everyone. See you.